warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini di malam Rabu, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk saling berbagi, saling belajar mengajarkan tentang agama kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya ini bisa terlaksana sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan, tidak lain karena merupakan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu sampaikan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita program, maka ketika hal tersebut telah terlaksana, maka kita harus yakin bahwa semua itu adalah izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah apa yang kita inginkan untuk kita lakukan itu tidak akan terjadi kecuali hal tersebut juga diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga umatnya yang masih berusaha, masih ingin berjuang, masih ingin sungguh-sungguh menghidupkan sunnah beliau di dalam kehidupannya. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami hanya ingin mengangkat satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid, dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid bin Harithah, berkaitan tentang bulan Sya'ban, dan yang mana kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban ya. Sekarang ini kita tepatnya pada tanggal 10
ya sudah masuk tanggal 10 bulan Sya'ban. Dan ini juga ya, seharusnya kaum muslimin itu sedikit ada perhatian tentang atau perhatiannya dengan bulan Hijriyah. Karena kalau kita lihat sekarang ini kebanyakan kaum muslimin ya tidak lagi mengetahui atau tidak ada keinginan untuk mengetahui ya, tanggal berapa sekarang di bulan Hijriyah, ataukah sekarang kita di bulan apa di bulan Hijriyah. Padahal kalau kita ingin tahu kegiatan ataukah amalan-amalan dalam agama kita sangat besar kaitannya dengan bulan Hijriyah, bukan dengan bulan Masehi, tapi justru bulan Hijriyah ya. Mulai daripada kewajiban sampai pada hal-hal yang sunnah, semuanya berkaitan dengan bulan Hijriyah. Makanya seharusnya kita kaum muslimin itu ada sedikit perhatian yang lebih lah dengan tanggal-tanggal atau ke bulan-bulan Hijriyah. Jangan kita hanya selalu fokusnya di bulan Masehi, untuk tanggal-tanggal Masehi. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita telah berada di bulan Sya'ban. Tepatnya di tanggal 10. Dalam artian Ramadan sudah semakin dekat. Ya, Ramadan sudah semakin dekat. Ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Usamah bin Zaid. Dalam hadis tersebut, ataukah Usamah bin Zaid menceritakan ataukah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," ini Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Kata Usamah, "Wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa ya atau mempuasakan bulan dari diantara bulan-bulan Hijriah yang ada melebihi puasamu di bulan Sya'ban." Dalam artian, kan ini juga banyak riwayat tentang puasa beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, sebagaimana dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa ya sangat banyak puasanya di bulan Sya'ban. Sangat banyak puasanya di bulan Sya'ban. Maka Usamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban?" Ya, kira-kira seperti itu maksudnya. Ada apa dengan bulan Sya'ban sehingga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berpuasa begitu banyak, puasa sunnah tentunya di bulan Sya'ban. Ya. Bahkan di hadis yang lain dikatakan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa satu bulan full melainkan di bulan Ramadan, dan Nabi SAW tidak berpuasa lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban, puasa sunnah maksudnya. Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan Usamah bin Zaid dengan mengatakan, qal, Rasulullah SAW bersabda, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Saya banyak berpuasa di bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban adalah syahrun yaghfulun nasu anhu, bulan yang banyak manusia melalaikannya. Ya. Jadi menurut Nabi SAW, bulan Sya'ban adalah bulan manusia banyak melalaikannya. Kalau kita ingin merenungi jamaah sekalian, ini Nabi SAW katakan ini di zamannya,
yang kita ketahui bersama bahwa yang ada di sekitar beliau adalah para sahabat. Namun kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di zaman itu, pada waktu itu, banyak di antara kaum muslimin melalaikan bulan Sya'ban. Apa sebabnya? Kenapa banyak manusia melalaikan bulan Sya'ban? Artinya tidak lagi banyak beribadah di bulan Sya'ban, karena dia terletak baina Rajabin wa Ramadan. Karena Sya'ban, bulan Sya'ban itu terletak di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab di antara Syahrul Hurum. Bulan Rajab adalah di antara bulan yang 4 bulan yang dimuliakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ada 12 bulan semenjak dari awal penciptaan dunia ini, penciptaan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Dalam hadis dijelaskan 3 yang berurutan dan 1 yang terpisah, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Inilah 4 yang bulan yang dimuliakan. Kemudian ada setelah Sya'ban, yaitu Ramadan, yang kita tahu bersama adalah Sayyidus Syuhur, ya, penghulunya para bulan, ataukah bulan yang paling terbaik, bulan di mana di dalamnya begitu banyak keberkahan dan kemuliaan, ya, itu bulan Ramadan. Dan Sya'ban berada di tengah-tengah di antara 2 bulan ini. Itulah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, sebabnya banyak manusia yang melalaikannya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, alasan yang kedua kenapa beliau mempuasakan bulan Sya'ban begitu banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan-amalan akan diangkat dan dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan saya suka ketika amalan saya diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip dasar dalam agama kita bahwa seharusnya kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengenal waktu. Kapan dan dimanapun kita berada, kita seharusnya banyak beribadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai keyakinan itu datang kepadamu. Al-yaqin adalah al-maut, kematian. Jadi nanti kita berhenti beribadah kalau kita sudah mati. Sabda Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana dan bagaimanapun keadaannya. Jadi hukum asalnya kita seharusnya di setiap waktu, setiap masa kita seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan begitu banyak syariat Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang besar di dalamnya, ada beberapa waktu-waktu yang seharusnya kita memiliki perhatian yang besar padanya. Ya. Makanya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam satu kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan beberapa wazaif ataukah tugas-tugas daripada orang yang beriman pada waktu-waktu tertentu.
Dan termasuk dalamnya beliau menyebutkan wazaif fi syahri Ramadan fi syahri Sya'ban, tugas-tugas yang harus kita tunaikan di bulan Sya'ban. Dan beliau rahimahullah Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan hadis ini, menyebutkan hadis yang kita sebutkan tadi dari sahabat Usama bin Zaid yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan hadis ini, menyebutkan satu faedah yang sangat penting pada hadis ini, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya alasan beliau kenapa mempuasakan bulan Sya'ban begitu banyak, ya, berbeda dengan di bulan-bulan yang lainnya selain daripada bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan wa huwa syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan manusia lalai atasnya, karena dia terletak pada bulan Rajab dan bulan Ramadan, dua bulan yang sangat mulia. Beliau mengatakan rahimahullah, hadal hadis yushiru ila annahu, ya, hadis ini menunjukkan bahwa banyak di antara manusia menganggap bahwa dua bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan dan bulan Rajab dan bulan Ramadan, ya, bulan Rajab adalah syahrun syahrul hurum, bulan yang dimuliakan. Kemudian bulan Ramadan syahrul siyam, bulan puasa, ya, bulan puasa. Ishtaghala an-nasu bihi ma'anhu, sehingga mereka banyak sibuk di dua bulan ini. Di bulan Rajab dia sibuk beribadah karena dia bulan yang dimuliakan. Setelah itu bulan Ramadan sibuk lagi beribadah, ya, mengerahkan semua potensinya, mengerahkan semua kesungguhannya untuk beribadah, sehingga, ya, ketika masuk di bulan Sya'ban dia ingin santai-santai, ya, pemikirannya seperti itu kebanyakan manusia. Kan di bulan Rajab kita sudah capek-capek beribadah di bulan Rajab, nanti akan ada lagi Ramadan, kita akan capek-capek lagi di bulan Ramadan. Maka kalau begitu di bulan Sya'ban kita istirahat dulu, ya, kira-kira begitu, ya, kebanyakan pemikiran manusia. Karena Sya'ban sudah terletak di antara dua bulan yang mulia. Ini yang terkenal karena masyhur, ya. Semua kaum muslim mengetahui bahwa bulan Rajab bulan yang dimuliakan, makanya dia fokus beribadah. Bulan Ramadan lebih-lebih lagi, bulan yang lebih mulia lagi, maka dia mau fokus juga beribadah. Makanya bulan Sya'ban mau istirahat dulu. Makanya dikatakan yaghfulun nasu anhu, ya, banyak manusia lalai padanya. Padahal jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ingin merubah konsep pemikiran kita, merubah konsep pemikiran kebanyakan manusia, bahwa seharusnya Sya'ban itu harusnya juga dihidupkan. Makanya Nabi SAW banyak berpuasa. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam hadis ini memberikan kepada kita satu faedah, yaitu dalilun ala istihbabi imarati awqati ghaflatin nasi bitta'ah. Hadis ini memberikan kepada kita dalil bahwa disunnahkannya ataukah dianjurkannya, ya, dianjurkannya kita menghidupkan waktu-waktu yang dilalaikan oleh banyak manusia dengan ketaatan, ya. Kata Nabi SAW, Sya'ban banyak dilalaikan oleh manusia, makanya saya mau hidupkan dia dengan puasa. Makanya hadis ini memberikan dalil kepada kita bahwa dianjurkannya kita, ya, menghidupkan waktu-waktu yang manusia melalaikannya dengan ketaatan. Karena kenapa jamaah sekalian? Wa anna dzalika mahbubun lillahi azza wa jalla. Karena hal tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan waktu dengan ketaatan yang banyak manusia melalaikannya.
dan di dalamnya begitu banyak faedah. Ya, kata beliau Ibnu Rajab Al-Hambali, wa fi ihya'il waqtil maghful anhu bitta'ah fawaid. Menghidupkan waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia dengan ketaatan itu ada paling tidak 3 keutamaannya, 3 faidahnya yang beliau sebutkan. Yang pertama, al-faidatul ula, yang pertama kata beliau, menghidupkan waktu yang dilalaikan oleh manusia dengan ketaatan, ya. Faidah yang pertama adalah an yakuna akhfa. Amalan yang kita lakukan pada waktu itu sangat tersembunyi, ataukah besar jaminannya untuk kita lebih ikhlas dalam melakukan amalan. Ya, kita katakan tadi, menghidupkan waktu yang dilalaikan oleh manusia dengan ketaatan itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keutamaan tersendiri. Ya, kita kasih contoh. Kita semua sepakat dan kita semua tahu afdhalus salati ba'dal fariḍah qiyamul lail. Kita sepakat bahwa salat yang terbaik setelah salat wajib, salat fardu adalah salat malam. Kenapa bisa salat malam yang menjadi lebih baik? Karena dia dilakukan pada waktu yang justru banyak manusia tidur. Ya, makanya sholat malam, sholat lail adalah sholat yang sangat dimuliakan, ataukah sholat yang sangat mulia, sholat yang sangat besar pahalanya, karena dia dilakukan pada waktu banyak manusia lalai, banyak manusia justru tidur. Ya, makanya kata beliau, menghidupkan waktu yang banyak manusia lalai padanya dengan ketaatan itu akhfa, an yakuna akhfa, lebih tersembunyi. Artinya kita lebih bisa melakukannya dengan secara ikhlas. Karena kenapa? Banyak manusia tidak tahu. Manusia tidak tahu. Berbeda halnya ketika bulan Ramadan. Ya, kalau kita puasa di bulan Sya'ban, banyak orang tidak tahu. Karena kenapa? Bukan bulan puasa itu bulan Sya'ban. Yang orang tahu adalah bulan Ramadan adalah bulan puasa. Makanya berbeda ketika di bulan Ramadan. Banyak orang yang mengaku muslim berpuasa karena ikut-ikutan. Karena kenapa? Semua orang puasa waktu itu, bulan Ramadan. Iya kan? Makanya orang ya ikut, banyak di antara mereka, banyak di antara kaum muslimin hanya ikut-ikut saja. Karena kenapa? Umumnya kaum muslimin memang berpuasa karena adalah sebuah kewajiban. Tapi ketika kita berpuasa di waktu yang sebenarnya bukan bulan puasa, bukan waktu puasa, maka ini akan menjadi lebih tersembunyi amalan kita. Dan amalan yang tersembunyi itu adalah amalan yang sangat cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lebih membantu kita untuk lebih ikhlas. Ya, lebih membantu kita lebih ikhlas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang pertama, kata beliau Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, melakukan amalan atau menghidupkan waktu yang banyak dilalaikan manusia dengan ketaatan itu lebih tersembunyi. Amalannya lebih tersembunyi, ya. Kata beliau, wa ikhfa'un nawafili wa israruha afdal. Menyembunyikan ibadah-ibadah sunnah, ya, itu lebih afdal. Artinya tidak banyak ditahu oleh manusia. Ya, begitupun dengan bersedekah, kan kita tahu bersedekah. Ya, seharusnya amalan kita itu, ya, kalau perlu tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Keikhlasan kita lebih terjaga. Kemudian,
Ya, faedah yang kedua kata beliau, al-faedatus tsaniyah, keutamaan yang kedua, orang yang menghidupkan waktu yang banyak dilalaikan manusia dengan ketaatan, annahu asyaqqu 'alan nufusi wa afdalul a'mali asyaqquha 'alan nufus. Melakukan amalan di waktu yang justru banyak manusia lalai atau banyak manusia melalaikannya dengan ketaatan, ya, itu sangat berat. Amalan waktu itu sangat berat kita lakukan. Dan satu kaidah dalam fikih, dalam urusan ibadah secara umum, semua ibadah, bukan hanya puasa, secara umum, ya, wa afdalul a'mali asyaqquha 'alan nufus. Sebaik-baik amalan, seutama-utamanya amalan, ketika amalan tersebut sangat berat kita lakukan, artinya butuh kesungguhan kita lakukan. Makanya dalam kaidah fikih dikatakan al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu selaras, sejalan dengan beratnya kita melakukannya. Ya, besarnya pengorbanan pada waktu kita melakukan amalan tersebut. Ajruki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu tergantung pada, ya, kesusahanmu dalam melakukan amalan. Mungkin saja amalannya sama, ya, dua orang melakukan satu amalan dengan amalan yang sama, tapi bisa saja amalannya pahalanya berbeda. Kita kasih contoh sebagaimana disebutkan dalam riwayat, orang yang menginfakkan satu dirham mengalahkan orang yang menginfakkan 1 dinar. Padahal kita tahu perbedaannya antara dirham dengan dinar, ya kan? Sangat jauh perbedaannya antara dirham dengan dinar. Kalau kita mau ibaratkan dengan rupiah, antara 1000 dengan 100.000. Tapi disebutkan bahwa ada orang yang menyumbang 1000 mengalahkan orang yang menyumbang yang 100.000, padahal jumlahnya lebih banyak. Kenapa? Karena pengorbanannya lebih besar. Pengorbanannya lebih besar. Ya. Dan orang yang menghidupkan waktu yang dilalaikan oleh banyak manusia dengan ketaatan, itu sangat sulit kita rasakan. Sangat sulit kita rasakan. Lagi-lagi kita ambil contoh, ya, sholat malam. Lagi-lagi kita ambil contoh sholat malam. Kenapa sholat malam itu sangat mulia? Karena berat sekali kita rasanya untuk bangun. Yang dimana waktu malam itu adalah waktu tidur kita. Apalagi kalau musim dingin, ya. Apalagi kalau pengantin baru lagi, sangat sulit bangun untuk melakukan sholat malam. Berat, karena kebanyakannya manusia tidur waktu itu, ya kan? Makanya wajarlah ketika Nabi SAW mengatakan afdalus sholat, athqalus sholati 'alal munafiqin, seberat-beratnya sholat bagi orang-orang munafik diantaranya adalah sholat subuh, sholat isya dan sholat subuh. Kenapa sholat subuh sangat berat, sangat mulia? Karena berat memang. Orang masih tidur disuruh bangun. Sholat isya berat, kecuali berat bagi orang munafik, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berat sholat isya? Orang sudah ngantuk, capek satu hari bekerja, langsung saja mau tidur. Subuh lebih-lebih masih ngantuk, mau dikasih bangun, ya kan? Ya. Berat. Ya. Dan bulan Sya'ban adalah bulan banyak dilalaikan oleh banyak manusia. Nabi SAW berpuasa di dalamnya, ya, karena itu, ya, pahalanya ketika kita melakukan satu amalan itu dengan pengorbanan lebih besar, ya, kesungguhan yang lebih besar, maka pahalanya akan lebih banyak, pahalanya akan lebih besar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang terakhir, faedah yang beliau sebutkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, faedahnya menghidupkan waktu yang banyak dilalaikan manusia dengan ketaatan adalah orang yang melakukan, ya, segelintir orang yang melakukan ketaatan pada waktu yang dilalaikan oleh banyak manusia, ya, qad yadfa'ul bala'u 'anil nasi kulluh, qad yadfa'ul bala'i 'anil nasi kullah. Kadang
karena ibadahnya orang yang segelintir orang yang menghidupkan waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak jadi menurunkan azabnya. Coba bayangkan seandainya seluruh kaum muslimin banyak lalai, semuanya lalai di bulan Sya'ban. Dan kita harus tahu bersama jamaah sekalian, sebab turunnya azab itu disebabkan karena kelalaian kaum muslimin. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri, ya, bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di antara daratan dan di lautan dan di daratan disebabkan karena tangan manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Ya, karena kelalaian, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan ketika ada orang yang justru di mana banyaknya manusia lalai, dia justru menghidupkan waktu itu dengan ketaatan, bisa jadi itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azabnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab satu kaum itu sedangkan engkau Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengazab satu kaum itu sedangkan di antara mereka masih ada orang yang mau beristighfar. Maka di antara faedahnya menghidupkan, ada di antara orang yang menghidupkan waktu-waktu yang manusia lalai padanya dengan ketaatan, bisa jadi itu adalah merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azabnya. Tidak menurunkan azabnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwa faedah ketika kita menghidupkan waktu yang banyak manusia melalaikannya dengan ketaatan. Kemudian kita tambah sedikit jamaah sekalian, sempurnakan alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempuasakan bulan Sya'ban begitu banyak. Kata beliau, di bulan Sya'ban turfa'ul a'malu ila fihi syahrun fihi turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban di dalamnya amalan seseorang itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an yurfa 'amali wa ana sha'im. Dan saya suka ketika amalanku ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat dan saya dalam keadaan berpuasa. Kata ulama kita, di antara ataukah waktu-waktu yang para malaikat itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan-amalan manusia, walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya. Walaupun Allah tidak menugaskan kepada para malaikat untuk mencatat, Allah pun sudah tahu. Namun dengan hikmah di baliknya Allah menugaskan, ya, para malaikat untuk mencatat. Dan waktu-waktu pelaporannya, kata ulama kita ada 3. Ada yang waktu pelaporan harian, dan itu terjadi di sholat subuh dan sholat asar. Setiap hari amalan seorang hamba itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dilakukan di siang hari dilaporkan ketika waktu asar, dan amalan yang dilakukan di waktu malam dilaporkan ketika sholat subuh. Ya, kan ini disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Malaikat yang bertugas di siang hari dan ditugas di malam hari itu berkumpulnya di sholat subuh dan sholat asar, berganti waktu atau pergantian shift tugas mereka. Itu terjadi di sholat subuh dan di sholat asar. Kemudian yang kedua, ada pelaporan yang terjadi di setiap pekan, yaitu terjadi di hari Kamis, sebagaimana disebutkan dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, ya, bahwa hari Kamis, ya, amalan seorang hamba itu akan dilaporkan tu'aradu ila rabbil alamin,
dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan orang yang qati'ur rahim. Kecuali amalan orang yang memutuskan tali silaturahim itu ditolak. Itu disebutkan dalam hadis. Itu pelaporan yang terjadi di setiap pekannya. Kemudian ada pelaporan amalan. Ya, malaikat melaporkan amalan catatan amalan seorang hamba itu dalam setiap tahunnya, yaitu terjadi di bulan Sya'ban. Terjadi di bulan Sya'ban. Ya. Semua amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrun fihi turfa'ul a'malu ila rabbil alamin wa ana uhibbu an yurfa' 'amali wa ana sha'im. Bulan Sya'ban, bulan amalan itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya suka saya dilaporkan amalan saya dalam keadaan berpuasa. Makanya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban ya, sebenarnya kalau kita ingin lihat puasa yang lebih afdal, ya banyak diantara ulama kita ini berselisih pendapat. Ya, ada yang mengatakan lebih afdal bulan Sya'ban, ada yang mengatakan lebih afdal puasa bulan Muharram. Ya, ada yang mengatakan lebih afdal bulan Syawal. Ya, artinya kita khurujun minal khilaf, kita keluar daripada perbedaan pendapat yang mana lebih afdal. Yang jelasnya semua puasa-puasa ini memiliki keutamaan, lebih khususnya bulan Sya'ban, karena Nabi SAW berpuasa sangat banyak di bulan Sya'ban, melebihi dengan bulan-bulan yang lainnya, Kemudian yang terakhir, ya sebelum saya tutup, Ibnu Rajab Al-Hambali juga menasihati kita bila mengatakan bulan Sya'ban bisa kita katakan adalah muqaddimatu Ramadan. Ya, pendahulu ataukah muqaddimah ya untuk bulan Ramadan. Maka seharusnya bulan Sya'ban ini tempat untuk kita latihan persiapan memasuki bulan Ramadan. Ya. Makanya di antara hikmah kenapa kita dianjurkan puasa di bulan Sya'ban, banyak berpuasa, supaya ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, puasa itu sudah tidak lagi terlalu membebani kita. Karena banyak orang ketika masuk ke Ramadan di hari pertama, bahkan mungkin sampai 10 pertama, lemah sekali fisiknya, sampai tidak bisa melakukan amalan-amalan yang lain, hanya puasa saja. Jangankan banyak di antara kaum muslimin, jangan kamu baca Al-Quran, sholat berjamaah pun sulit. Kenapa? Alasan lemah sekali puasa. Ya, makanya kata ulama kita, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bulan Sya'ban tempat untuk kita latihan di bulan Sya'ban kita berpuasa, sehingga kita masuk ke bulan Ramadan, ya puasa itu tidak lagi berat kita rasa, sehingga ya kita bisa melakukan banyak amalan-amalan ibadah yang lainnya, amalan-amalan sunnah yang lainnya. Ya, begitupun dengan bacaan Quran kita. Kita ingin menargetkan di bulan Ramadan sekian kali ingin khatam di bulan Ramadan. Jangan nanti di bulan Ramadan baru memulai. Mulai dari sekarang. Atur memang waktunya. Mulai sekarang latihan. Ya, mulai sekarang latihan, atur waktu mengajinya. Supaya apa? Nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan waktu mengaji itu. Ya. Jangan nanti masuk ke Ramadan baru mau diatur, sudah. Ya. Mungkin saja kita bisa konsisten dengan waktu, tapi mungkin nanti di akhir Ramadan. Ya. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi semua amalan-amalan yang kita ingin betul-betul komitmen melakukannya di bulan Ramadan, mari kita latihan memang di bulan Sya'ban. Itulah nasihat Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan bahwa Sya'ban adalah muqaddimat Ramadan. Ya. Bulan Sya'ban adalah tempat untuk kita persiapan, bersiap-siap, ya, pendahuluan untuk bulan Ramadan. Jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terlalu lewat waktunya. Inilah yang sempat kami sampaikan berkaitan dengan
ya bulan Sya'ban, yang mana kita sudah berada di tengah-tengahnya. Ya, kita sekarang sudah pada tanggal 10. Ya, di tanggal 10 di bulan Sya'ban. Mari kita manfaatkan waktu-waktu yang ada untuk masalah yang ibadah puasa di bulan Sya'ban. Saya lebih tekankan, ya, lebih anjurkan kepada jamaah sekalian, jangan tinggalkan puasa Senin Kamis, terutama di bulan ini. Ya, kita rutinkan puasa Senin Kamis di bulan Sya'ban. Kemudian puasa, ya, putihnya. Ya, kalau kita tidak bisa puasa di hari-hari yang lain, ya paling tidak di puasa ini. Puasa Senin Kamis dan di puasa putihnya, tanggal 13, 14 dan 15. Ya, paling tidak ini yang kita lakukan supaya apa? Kita terbiasa sedikit puasa sebelum masuk bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.